perkenalkan, saya Fajar Sodik, bisa dipanggil Fajar. Saya dari Banjar, Jawa Barat. Nama saya Hasbi Idris Kutuhana, saya berasal dari kota Ngawi, Jawa Timur. Dulu saya berasal dari SMK Negeri 1 Banjar. Jadi saya nggak memiliki basic sekolah agama untuk tingkat SLTA-nya, tapi untuk tingkat sekolah dasar atau elementary school dan high school-nya, saya dari MI dan MTS, tapi untuk SLTA-nya saya di SMK Negeri 1 Banjar. Dulu saya sekolah di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafi'ah Tebu Ireng, Jombang. Kebetulan saya dulu mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng 6 tahun jenjang SMP dan SMA. Tapi SMP-nya saya di MTS dan SMA-nya saya di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'ah Tebu Ireng, Jombang. Untuk saat ini saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Perbankan Syariah atau biasa disebut dengan Islamic Banking. Dan alhamdulillah kebetulan kemarin saya sudah melaksanakan wisuda pada bulan Agustus tanggal 10 tahun 2023. Sekarang kuliah di Jam'iyah Al-Hukmiyah Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Jadi saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Muqarranatul Mazahib atau lebih terkenal perbandingan mazhab. Iya betul, saya juga belajar di pondok pesantren. Jadi selain saya sebagai mahasiswa yang masuk di akhir tahun 2019, saya juga merupakan santri yang sudah dari awal itu masuk di salah satu pondok pesantren di Yogyakarta yang bernama Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Asfa. Saya juga belajar di pondok pesantren. Kebetulan saya sudah lama juga menempuh pendidikan di pondok pesantren, mulai dari jenjang SMP, jenjang SMA hingga perkuliahan. Saya juga masih menimba ilmu di pondok pesantren dan alhamdulillah sampai saat ini saya juga sebagai santri. Alhamdulillah. Ya memang banyak ya teman-teman saya mengungkapkan demikian, katanya kalau mondok sama kuliah itu berat. Tapi faktanya ya kita kembali ke diri sendiri, gimana cara kita menyikapi itu. Gimana cara kita bagi waktu, gimana cara kita memanage kegiatan-kegiatan kita. Tapi kalau bagi saya pribadi, mondok sambil kuliah sih nggak berat, tergantung dari niat dan tekad kita dari awal ya gitu. Ya mungkin itu. Ya, ya tetap abot ya abot. Tips ya, kalau ngomongin tips sebenarnya tergantung dari personal atau pribadi masing-masing lagi. Tapi kalau boleh sedikit saya nge-share terkait dengan pengalaman yang bisa jadikan pelajaran, ya mungkin yang pertama kita harus memahami kondisi kita kapan sebagai santri, kapan sebagai mahasiswa. Ketika sebagai santri ya tetap kewajiban pondok harus dijalankan dengan baik, dan ketika jadi mahasiswa juga tetap harus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai mahasiswa dengan baik kayak gitu. Untuk mengimbangkannya, yang penting atau yang pasti kita harus bikin yang namanya skala prioritas, kemudian juga time schedule untuk kegiatan-kegiatan. Jadi agar dua-duanya bisa jalan beriringan tanpa menyampingkan atau mengalahkan salah satunya. Mungkin itu. Bisa membagi kegiatan antara keduanya atau mengimbangkan lah istilahnya. Tidak sulit sih awalnya. Mungkin kita bisa bermain dengan yaitu skala prioritas. Tapi di sisi lain juga harus kita pertimbangkan mana kegiatan yang menurut kita itu lebih baik. Tentunya menimbang juga dampak-dampak yang terjadi ketika kita melakukan kegiatan itu. Contohnya saya di kampus mengedepankan kegiatan yang berada di bawah naungan organisasi. Tapi di sisi lain di pondok juga ada ngaji. Nah saya bingung kan, dan waktunya itu terlalu mepet lah istilahnya, eh, waktunya sama ketika akan melakukan keduanya. Jadi saya harus mementingkan kegiatan yang menurut saya itu impactnya lebih besar untuk saya. Misalkan kalau ngaji kan paling berapa menit sih, nanti setelah ngaji juga bisa melanjutkan kegiatan yang ada di kampus. Mungkin gitu sih.
Ya permainan ini aja, permainan prioritas saja. Kalau yang A selesai, yang B selesai, yang C gitu aja. Santai aja. Kalau nggak gitu nggak bakal betah, nggak kerasan. Harapan untuk santri atau mahasiswa, yang pertama untuk santri, bagi teman-teman kalian siapapun dimanapun berada, jangan sampai kalian meninggalkan identitas sebagai santri. Artinya budi pekerti, akhlak, kemudian juga hal-hal yang berbau santri. Dimanapun kalian berada, jangan sampai tinggalkan identitas tersebut. Kemudian sebagai mahasiswa, harapannya mahasiswa sekarang, ayo kita tingkatkan kembali nalar kritis kita, jangan berjiwa apatis, kita harus peduli terhadap sesama, kita kembangkan lagi, kita ingat-ingat lagi, kita punya Tridharma perguruan tinggi, kita sebagai VCN, kita sebagai agent of development, dan kita sebagai agent control. Harapan untuk mahasiswa atau santri yang sedang menempuh perkuliahan, ya pertama-tama luruskan niat, karena apapun yang akan kita kerjakan itu kan pasti bergantung dengan niat ya, innamal a'malu binniyat. Jadi ketika niat sudah kuat, sudah tertancap dalam hati bahwa saya ini seorang santri, ya bagaimanapun ketika berada di pondok ya diusahakan kegiatan-kegiatan apapun yang ada di luar itu juga harus selaras dengan harapan kita, harapan orang tua kita yang berada di rumah semasa kita awal masuk pondok. Jadi jangan kecewakan pertama, jangan kecewakan orang tua. Yang kedua, jangan kecewakan guru-guru kita sebelumnya, karena kita berada di perkuliahan, kita berada di kondisi sekarang itu pun tidak lepas dari berkat jasa mereka. Jadi terima kasih, semangat.